Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfan Robert Maulana Azamani dan rekan saya Junior Rizky Maulana ingin memaparkan opini kita tentang pemulihan ekonomi dengan meningkatkan penyerapan APBN 2021 dan anggaran PN oleh pemerintah. Seperti yang tertera dalam mosi tersebut, pemulihan ekonomi adalah suatu tindakan pemerintah di dalam menekan kembali perekonomian Indonesia yang sedang mengalami kanjlokan. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan seluruh perekonomian Indonesia mati total. Dan pemerintah akan meningkatkan penyerapan APBN 2021 dan anggaran PN yang dimana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan bantuan secara langsung terhadap masyarakat yang akan diberikan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2021 Indonesia sangat-sangat rendah di dalam perekonomian, yang dimana seperti yang saya katakan, dengan datangnya COVID-19, pandemi tersebut membawa hal buruk terhadap perekonomian Indonesia yang berujung pemerintah melakukan program PN yang dimana program tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan juga meningkatkan perekonomian Indonesia selama pandemi berlangsung. Maka dari itu PEN atau pemulihan ekonomi nasional ini merupakan program yang bertajuk bantuan secara langsung, yang dimana kubu kami sangat tidak menyetujui tentang bantuan secara langsung yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dikarenakan kenapa? Ada beberapa alasan yang membuat kami tidak menyetujui bantuan secara langsung tersebut, yang dimana mekanisme pemberian bantuan tersebut sangat menyusahkan masyarakat, dan itu menjadi prinsip bagi kami untuk tidak menyetujui pemulihan ekonomi dengan meningkatkan penyerapan APBN 2021 dan anggaran PN oleh pemerintah. Dengan sebuah argumentasi bahwa pemerintah sebaiknya lebih memaksimalkan sebuah program yang bersifat memfasilitasi masyarakat, yang dimana hal itu sangat lebih efektif daripada pemberian bantuan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimana bantuan tersebut hanya bersifat sebuah bantuan dalam bentuk tunai ataupun bahan-bahan pokok. Maka seperti contohnya bantuan UMKM, yang dimana ini sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat Indonesia untuk berperan langsung di dalam memulihkan ekonomi tersebut. Maka dari itu pemaksimalan program-program yang bersifat memfasilitasi masyarakat itu jauh lebih efektif daripada bantuan secara langsung yang diberikan oleh pemerintah. Dan penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh pembicara kedua dari tim kami. Baik, selama ini sebagian besar dana PEN dialokasikan kepada program yang sifatnya hanya memberi, seperti bantuan sosial dan sebagainya. Dilansir dari website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia www.kemenku.go.id, program perlindungan sosial memiliki pagu lebih besar daripada pagu program dukungan usaha seperti UMKM dan lain-lain. Memang benar, program bantuan mampu menekan angka kemiskinan. Sebelum adanya bantuan, tingkat kemiskinan di masa pandemi mencapai 10%. Dan setelah adanya bantuan, persentasenya turun menjadi 8%. Namun, jika program bantuan telah berhenti atau selesai, apakah persentase itu akan bertahan? Maka itu bukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Masyarakat akan menjadi tidak punya bekal untuk menunjang kehidupannya secara mandiri jika selama ini hanya dibantu oleh pemerintah. Tingkat kemiskinan akan beranjak naik lagi, dan pada akhirnya masyarakat akan malah menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan lagi. Program yang memfasilitasi seperti UMKM dan prakerja merupakan program yang memudahkan pelaku ekonomi. Jika usaha mereka berhasil, maka merekalah yang menjadi pelaku ekonomi secara aktif dan berperan penting dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Seperti pembicara pertama yang tadi bilang, jika pemerintah menaikkan fokusnya kepada program tersebut alih-alih kepada bantuan, maka masyarakat akan menjadi mandiri dan mampu menopang kehidupannya sendiri tanpa dibantu oleh pemerintah lagi.
Jadi, tim kami tidak setuju dengan adanya peningkatan anggaran PEN jika solusi pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui program PEN ini hanya berfokus pada program bantuan, bukan fasilitas. Mungkin sekian dari tim kami, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.